Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Ika Fatmasari dengan nomor D 2021-1101026 yang berasal dari grup B. Saya mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang mengikuti student exchange dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penugasan final assignment mata kuliah Kajian Peradaban Asia Selatan yang diampu oleh Dr. Sahul bin Muhammad Maidin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan paparan materi yang saya ketahui terkait apa yang melatar belakangi terjadinya pemisahan India dengan Pakistan. Faktor penyebab yang menjadikan India dan Pakistan menjadi dua negara yang terpisah tidak lain tidak bukan tentu saja karena penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, yang dimulai dengan datangnya orang Barat pertama yang bernama Vasco da Gama. Ia menginjakkan kakinya di India pada bulan Mei tahun 1498 di Calicut, tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian usaha tersebut diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat kedudukan bagi Portugis di Cananore, Cochin, dan Calicut. Bangsa-bangsa Barat lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berturut-turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Barat di Asia. Dengan keadaan yang sudah terpecah belah di antara bangsa-bangsa di India sendiri, maka orang-orang Barat tersebut berhasil menduduki tempat-tempat penting di pantai selatan India, yang kemudian melebar dan akhirnya Inggris jugalah yang memenangkan kekuasaan di anak benua India. Adanya kekuasaan Inggris di India dimulai dengan berdirinya English East India Company pada tahun 1600 yang semula lebih bersifat dagang dan kemudian dibarengi dengan penguasaan secara fisik dan politis yang mencapai puncaknya dalam pertempuran Bugar pada tahun 1756 melawan Raja-Raja India. Kemenangan Inggris dalam pertempuran itu membuat Inggris berhasil menguasai daerah-daerah Benggala, Bihar, dan Orissa yang kemudian dalam kurun waktu yang kurang dari setengah abad disusul pula dengan penguasaan terhadap daerah-daerah lain di India. Dalam tahun 1824, pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan terhadap English East India Company dari India dan dengan demikian secara mutlak mendudukkan kekuasaannya terhadap negara India. Meskipun demikian, Inggris masih mengizinkan berdirinya kerajaan-kerajaan kecil yang dikepalai oleh pangeran-pangeran. Inggris juga menempatkan seorang gubernur jenderal di India sebagai wakil mahkota dan pemerintahnya. Ahli-ahli sejarah India menganggap zaman penjajahan Inggris tersebut sebagai suatu proses modernisasi yang menguntungkan bagi penyatuan seluruh wilayah India secara politis dan administratif, dan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Demikian juga menjelang abad ke-19 diletakkan dasar-dasar pembangunan industri serta peningkatan lembaga-lembaga pendidikan di India. Ada kegiatan rasa kebersamaan untuk membangun negara sendiri yang diawali dari gerakan menuju kemerdekaan dan perasaan kebangsaan. India mulai timbul pada pertengahan abad ke-19 dengan meletusnya suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Raja-Raja India pada tahun 1857, tetapi berhasil ditindas oleh Inggris. Gerakan kemerdekaan tersebut mencapai suatu bentuk yang lebih nyata dengan berdirinya Indian National Congress pada tahun 1885 yang pada tahun 1905 menuntut diadakannya Swaraj atau Self-rule. Self-rule tersebut yaitu dari, oleh, dan untuk bangsa India. Kemudian pada tahun 1906 didirikan pula Indian Muslim League untuk menyatukan dan menjamin kepentingan-kepentingan orang Islam di India. Nah, dari sinilah sebenarnya awal permulaan lahirnya negara Pakistan. Selama kurang lebih setengah abad lamanya, gerakan kemerdekaan India menuntut kemerdekaan penuh bagi India. Pemimpin-pemimpin terkenal dalam gerakan ini antara lain ialah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Kemudian pada tahun 1935, Inggris mengumumkan The Government of India Act yang merupakan undang-undang dasar untuk pemilihan dewan-dewan perwakilan di negara-negara bagian.
Banyak kedudukan dalam dewan-dewan tersebut dimenangkan oleh National Congress dari kalangan masyarakat yang beragama Hindu di India dan Muslim League dari kalangan masyarakat yang beragama Islam di India. Pada tahun 1940, untuk pertama kalinya Muslim League menuntut satu negara khusus untuk orang-orang Islam. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, tuntutan kemerdekaan makin mendesak kepada pemerintah Inggris yang menghasilkan dibentuknya suatu Constituent Assembly. Tetapi Muslim League tidak bersedia ikut serta dalam Constituent Assembly ini dan tetap menuntut dibentuknya suatu negara tersendiri bagi penduduk Islam India. Tuntutan kaum Muslim itu akhirnya dipenuhi oleh Inggris dengan pembentukan negara Pakistan. Dari situlah kemudian India terpecah dan terbentuk menjadi dua negara di India, yaitu India dengan Pakistan. Lebih tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1947, Inggris memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan terkait apa yang melatar belakangi pemisahan India dan Pakistan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.